kuliah Youth and Popular Culture in Southeast Asia dari kelas H, dan di sini saya Maitriana. Saya Teresia Georgia. Saya Vivian Chow. Saya Nadia Nasution. Dan saya Karanya Gata. Dan kita ini mau memulai podcast nih. Kita mau membahas salah satu boy group Korea yang lagi nge-booming dan lagi viralnya banget, yang namanya itu Kortis. Dan di sini kita juga membawa salah satu narasumber, yaitu fan dari fandom Kortis ini sendiri. Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Bloopers. Oke, boleh kamu perkenalan diri dulu singkatnya, siapa namanya atau apa, umurnya berapa? Jurusan. Boleh. Jadi halo semuanya, nama aku El Syadai, bisa dipanggil El. Aku dari Ilmu Komunikasi, angkatan 2023. Oke, salam kenal. Kira-kira bisa dipanggil El ya? Iya, betul El. Oke. Jadi di sini aku mau nanya-nanya sedikit ya soal topik kita nih, Kortis ya. Bisa nggak sih kamu ngejelasin sedikit-sedikit nih, Kortis nih boy group yang kayak gimana sih? Mereka dari label mana, dan kira-kira dari kapan sih kamu udah mulai ngefans nih sama Kortis? Oke. Sebelumnya makasih pertanyaannya. Jadi mungkin mulai dari kapan dulu kali ya. Dari kapannya tuh sebenarnya aku ngikutin dari salah satu anggotanya. Dia tuh masuk ke kayak suatu acara atau show, survival show gitu. Namanya Trainee A. Ya somehow semacam itulah. Cuman aku nggak terlalu ngedalamin yang Trainee A itu. Tapi aku tahu kalau survival show itu ada. Nah, itu tuh mulainya di 2021, yang dimana di 2022 tuh aku berhenti K-pop. Jadi aku udah nggak denger lagi, dan ternyata tuh Trainee A dibubarin, nggak jadi. Nah, terus habis itu di awal 2025 itu tuh ada isu lagi, karena di 2023 akhir tuh aku mulai K-pop lagi kan. Nah, di awal 2025 itu ada isu lagi tentang jadi kalau kalian tahu di agensi K-pop tuh ada namanya Hype Labels. Nah, itu si agensi kuning itu. Nah, Hype Labels ini ada anaknya yang di mana itu anak kayak terbesarnya lah. Kayak si anak ini nih kayak penopang keuangannya si Hype Labels ini. Nah, namanya tuh Big Hit. Big Hit Entertainment. Nah, si Big Hit ini ada isu, ada banyak orang yang kayak mengisukan kalau si Big Hit ini akan mengeluarkan boy group baru. Itu di awal 2025 banget. Nah, dari situ aku mulai excited, mulai kayak ngikutin lagi, karena memang aku tuh ngefans sama BTS dari lama banget. Kayak 2000 berapa belasan. Iya. Dari awal mereka debut lah aku udah kayak ngikutin BTS kan. Old school nih berarti. Iya. Gak apa-apa, aku juga sama. Sama-sama ARMY nih. Mantap. Nah, terus habis itu setelah aku tahu isu itu, aku mulai ngikutin, mulai intens ngikutin. Nah, terus habis itu di bulan Juni-Juli itu tuh ada kayak mulai kelihatan nih muka-muka anak-anaknya nih, siapa yang mau didebutin. Nah, terus habis itu ada satu anak yang bikin aku kayak, ini lucu banget, gemes gitu kan. Jadi dari situ aku mulai kayak ngefandomin boy group yang belum ada. Jadi kayak mereka sebelum didebutin itu aku udah kayak, oke, gue mau ikut fandom ini gitu. Nah, terus habis itu di bulan Agustus, pertengahan Agustus, tanggal 18 kalau nggak salah. Ingat ya? Ingat. Nah, mereka tuh debut. Mereka debut dengan nama Kortis yang lagi kita bahas sekarang kan. Nah, di pandangan aku setelah aku mengikuti si Kortis ini dari Agustus sampai sekarang, Kortis nih tipe boy group yang kayak style-nya tuh lebih ke barat. Style lebih ke barat. Global gitu. Iya, global. Dia kayaknya mau ngikutin jejak kakak-kakaknya. Wow. Penerus nih, Penerus. Tapi memang kalau dilihat dia penerus banget, karena memang dia belum ada setengah tahun. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia belum ada setengah tahun debut, udah sebanyak itu fansnya, Banyak banget. dan dia udah dipanggil kemana-mana, bahkan udah ada hatersnya. Iya. Bahkan hatersnya dari bukan dari grup K-pop lain. Dan itu menurut aku wow banget sih. Kayak wah, ini memang Big Hit ini memang
mengeluarkan anak-anak boy group K-pop dengan kualitas yang bagus. Salah satunya ini si Cortez ini, kayak ya itu sih pandangan Cortez. Emang Cortez nih viral banget ya. Iya, Soalnya Di mana-mana. yang aku aja udah kayak nggak ngikutin K-pop ya. Kayak bahkan FYP TikTok aku tuh sering banget. Setiap bulan tuh keluarnya Cortez mulu. Benar. Cortez mulu. Tapi ya sih, karena maksudnya aku bukan K-popers kan. Cuma kayak aku juga jadi belajar dance lagu yang Go itu. Iya, benar. Aku juga. Aku tahu Cortez pun karena itu. Gitu lagu Go itu Benar. nanti. Mereka baru Udah keluar mendunia. 2 lagu ya berarti. So far mereka udah Albumnya udah ada. ada album. Oh. Lagu mereka kayaknya ada 5 sampai 8 lagu. Keren sekali juga dengarnya cuman kayak mereka baru keluar 2 lagu ya, cuma Iya. Go sama Fashion doang dan dua-duanya paling- viral itu. Itu yang paling hype. Paling hype. Iya. Miss. Biasnya sih sih. Ih, biasnya siapa? siapa nih? Terus kenalin anggotanya dong. Oke. Iya, iya. Bias aku, mungkin anggota dulu kali ya biar tahu nih. Jadi anggotanya itu ada 5. Leadernya ada Martin namanya. Terus habis itu ada James. Ini anggota yang aku bilang aku ngikutin dari trainee A, namanya James. Nah, terus habis itu ada Juhun. Nah, Juhun ini bias aku. Oh, yang lucu itu. Iya, yang lucu itu. Yang paling muda itu siapa? Yang paling muda Konhon namanya, sama Song Hyun. Oh. Oke. Jadi mereka ini cukup muda-muda ya kalau dilihat umurnya. Iya, paling tua seumuran aku, 2005. Oh. Oh, iya. 2005. Oh, Iya. 2005 berarti dia 20 tahun. Wah. Paling muda 2009. Wow. Oke, sedikit shock ya. Oh, belum kuliah. Belum. Iya. Iya, saya mau. Wah, itu hitungannya baru OTW masuk semester 1 ya berarti. Enggak dong, masih jauh lagi. Baru mau naik kelas 2. Oh my god. Kan semester 1 aja 2007. Iya. Oh my god. Oke. Oke. Tidak expect. Kita masuk itu. Iya, boleh. Oke. Jadi sebenarnya ya kayak karena si Cortez ini juga cukup terkenal nih. Jadi juga ada banyak beberapa skandal question mark di dalam ininya kan. Tadi kamu juga ada banyak ngomong kalau misalnya ada mereka ini juga ada hatersnya saking populernya sekarang kan. Tapi yang mau kita fokusin sekarang itu lebih ke fandomnya sendiri sih, fandom Corteznya. Jadi kita nggak ngeliat ke orang-orang di luar fandomnya. Nah, yang setelah melakukan riset ini kita tuh ngeliat kalau misalnya ternyata fandom Cortez itu kebanyakan orang-orang yang lebih tua ya daripada anggota Cortez ini. Betul, kebanyakan mungkin aku bisa spekulasikan kayak fans termuda dari si Cortez ini 2006-2007 yang dimana masih lebih tua daripada Cortez kan. Iya. Jadi ya anak tahun 90-an pun masih ada yang fans Cortez. Iya. Banyak banget ya kayak kadang aku sering ngeliat onti kayak biasanya kan boy group biasanya emang mereka itu fannya kebanyakan kan cewek-cewek ya. Iya. Nah, jadi banyak banget nih fan-fannya itu sering banget ya bikin konten-konten yang cukup menseksualisasikan anggotanya gitu loh. Benar. Nah, kita mau nanya nih, kira-kira kamu sebagai fan Cortez ini sadar nggak sih kalau misalnya isu ini sudah cukup besar di fandom Cortez ini sendiri? Sadar banget tentunya. Karena memang selain aku ngeliat ke boy group, aku juga ngeliat ke fandomnya. Nah, untuk fandomnya sendiri ini, aku yakin fandom yang bener-bener fandom yang ngikutin, yang bener-bener pure suka sama boy group ini gak bakal kayak gitu. Cuman memang mungkin karena tadi yang di awal karena umur yang jauh lebih tua daripada si anak-anak Cortez ini, itu tuh jadi kayak mereka tuh mereka sering memanggil diri mereka Nuna. Nah itu Nuna tuh artinya tuh kayak kakak perempuan. Cuman di budaya K-pop kan Nuna biasanya. Nah si Nuna ini dia tuh seringkali memperlakukan si Cortez ini kayak ya udah mereka boy group biasa. Dan mereka, aku nggak tahu mereka mandang umur atau enggak, cuma kalau lihat dari perlakuan mereka sih aku yakin mereka kayak doesn't main umurnya gitu loh, kayak mereka nggak pandang umur, jadi mereka kayak mengedit foto mereka sama si anggota ini, si anggota kayak
anggotanya kan sekarang AI serem banget ya. Iya. Dan itu gampang banget diaksesnya. Bener. Tinggal masukin prompt, foto, udah jadi kan. Iya. Nah, banyak banget yang ngedit kayak anggotanya meluk si lunanya ini, terus nyium kepalanya. Oh my god. Itu kan udah termasuk Iya. Termasuk kekerasan seksual secara digital ya. Itu aku banyak nggak sedikit juga yang nggak suka sama hal itu. Banyak yang kayak sebenarnya kayak gini masuk kekerasan seksual nggak sih? Oh, banyak yang banyak aware yang juga ya. mempertanyakan. Ya. mempertanyakan ya. Cuman banyak yang juga kayak enggak lah kan ini cuma gini. Cuman kayak Cuma foto doang. bener. Cuman kayak nggak etis gak sih mereka masih di bawah umur. Juga muka mereka dimasukin ke AI gitu Iya kan. bener. Nah, itu menurut kamu cuman ada di fandom Indonesia atau bahkan di fandom luar? Jujur yang selama ini lewat di aku itu fandom Indonesia sendiri. Fandom luar aku jarang lewat, entah memang sedikit yang lakukan. Cuman memang banyaknya di Indo sih aku lihat tuh. Ini karena kita di Indo juga masih Iya. algoritmanya yang di Indo. Regionnya kayaknya Indo doang yang masuk. Cuma menurut kamu kayak kira-kira apa ya? Maksudnya faktor-faktor apa sih yang kayak mendukung sampai kayak fandom ini tuh kayak begitu? Kayaknya memang apa ya, pola pikir dan kayaknya lebih ke SDM. Gak apa-apa. Tapi memang Ini roasting ya? Nah, guys, ini podcast ya. guys. tapi memang kalau aku lihat itu tuh kebanyakan yang ngedit kayak gitu tuh aku bukan melihat umur, cuman kayak kebanyakan yang ngedit kayak gitu tuh kayak yang lahir tahun 97, 98, yang agak ke atas yang kayak masuk Gen Z tuh mulai kayak kan 97 98 nya Gen Z awal. Nah, mereka ini kayak mungkin pola pikirnya masih nggak lebih modern daripada Gen Z yang sekarang kan. Jadi kayaknya mereka masih kayak ya udah gitu. Kayak kita kayak gini, mungkin mereka mikirnya mereka nggak ada maksud apa-apa. Cuman tanpa mereka sadari itu kan membuat si Cortez-nya jadi kayak kelihatannya kayak eksploitasi anak kan kelihatannya. Nah, jadi begitu ya. Mungkin kayak perbedaan pola pikir dan perbedaan gaya hidup mungkin ya. Apalagi kan kalau misalnya umur kayak orang-orang yang lahir di 90-an kan hitungannya itu berarti dia mendekati di antara milenial sama Gen Z ya. Iya. Nah, mungkin dari situ juga mereka tuh kurang begitu ngerti soal kayak etikanya penggunaan AI ataupun kayak konsekuensinya penggunaan AI atau kayak apa gitu. Soalnya emang sih bukan mengeneralisasi ya, tapi kayak biasanya tuh kalau isu-isu kekerasan seksual ini nih biasanya yang lebih tahu tuh Gen Z ya. Iya. Itu yang lebih aware. Menurut kamu nih, kalau isu ini nggak ditanganin, kira-kira kedepannya bakal berdampak ke Cortez itu sendiri nggak? Pasti sih, pasti berdampak. Karena memang kan seperti yang kita lihat member termudanya aja di 2009 Indonesia dia masih SMA. Sedangkan anak-anak SMA sekarang juga pola pikirnya udah mulai teracuni sama kayak hal-hal negatif kan. Nah, mungkin kalau menurut pendapat aku berdampaknya tuh lebih ke kayak mereka lebih baik dari anak-anaknya sendiri maupun dari agensinya itu mereka akan lebih takut untuk kayak mempublikasikan si anak-anak Cortez ini dengan kayak baju yang ketat atau baju yang agak revealing. Mungkin mereka agak lebih takut kayak gitu dan mungkin mereka kalau melihat isu ini terus berlanjut mereka akan membatasi segala akses kayak untuk fan meeting, konser dan sebagainya macamnya itu. Karena konteksnya buat mencegah ya. Iya, buat menjaga. Benar. Menurut kamu solusi yang bisa disarani ke agensi Cortez itu agar kejadian seperti ini bisa diminimalisir gimana? Solusi ya, sebenarnya nggak ada solusi yang efektif karena memang itu tuh
gimana ya? Kesadaran Iya, masing-masing. kesadaran masing-masing, benar. Itu kan memang harus kesadaran masing-masing. Dan juga mau si agensi ini melakukan apapun untuk menjaga anak-anaknya, sebagai boy group yang sekarang mulai namanya mulai terkenal secara global, kan mereka pasti konser di mana-mana, fan meet, foto, dan apapun tentang mereka tuh pasti bakal dipublikasikan kan. Nah jadi mungkin peringatan keras kali ya dari agensinya, kayak kasih peringatan keras. Terus kalau memang masih ada yang kayak gitu, mungkin bisa blacklist nama. Jadi mereka nggak bisa kayak mau nonton konser nggak bisa, mau beli album nggak bisa, ini tuh nggak bisa gitu. Atau bahkan mungkin bisa dibawa ke Jalur hukum, Iya. Iya, Jadi setidaknya sebelum dia bertindak dia bisa mikir. Berpikir ya. dulu. Ya. benar. Oke, terakhir nih, mungkin pesan dari kamu nih buat orang-orang yang udah melakukan hal seperti itu yang tadi kamu jelasin itu, yang isu-isu ini, itu apa pesannya? Mungkin dilihat lagi ya teman-teman. Ini mereka masih agak-agak anak-anak kecil, dan tertua aja seumuran aku, yang dimana belum bisa, masih mencari jati dirinya. Jadi kayak dijaga penggunaan AI-nya, dijaga, kayak lebih dijaga aja, ngefans ya sewajarnya aja, kayak ya udah dukung mereka dengan nonton konser, beli albumnya, beli photocardnya, fan meet pun nggak apa-apa, cuman kayak ya udah sewajarnya aja, begitu. Oke, itu aja sih yang mau kita tanya-tanya ini dan kita diskusiin soal korpis. Dan setelah dari jawaban-jawaban kamu ya, itu cukup ini sih, kayak ada apa ya, pembukaan dan pencahayaan terhadap POV-nya, POV-nya, kayak jadi lebih tahu nih dari dari perspektifnya ini fans-fans langsung nih yang ada di Indonesia. Soalnya kan kalau misalnya dari riset kan kita cuma bisa ngeliat nih kalau kayak dari social media, dari TikTok, dari Twitter, gitu-gitu kan kita nggak bisa ngeliat secara langsung. Jadi thank you banget ya udah mau Terima kasih juga. Ya, thank you juga udah menjawab, dan thank you banget. Oke, podcast kali ini kita akhiri di sini. Terima kasih sudah menonton.